Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama dengan saya. Seperti biasa kita ngobrolin saham di malam hari, ya kan? Tuh sambil ya ngobrol santai aja gitu kan. Jangan lupa kasih kopi biar kita makin semangat nih ngobrol malam harinya nih ya kan. Waduh, saham-saham saya merah semua. Ya saham minyak, saham emas pada naik semua ya. Terus juga tadi main forex juga baru aja nih gua kena nih kan di forex, nggak margin call sih, cuman maksudnya bantingannya serem banget. Forex juga nih dari 5.300 berapa tadi itu, 5.390 sampai 5.306 dibantingnya, luar biasa. Ya saya juga nggak tahu sih ya besok nih gimana ya arahnya. Ya saya berharap lebih baik aja besok. BRMS nya ternyata main nih. BRMS nya tuh ternyata nggak turun dalam ya. Coba kita cek BRMS ya. Aduh. Jadi kalau dalam segi pacenya besok itu katanya ibaratnya ya sesi 2 lah baru kita ambil posisi gitu, mau masuk saham mana. Tuh. Ada kemungkinan masih mengalami koreksi gitu. Jadi kita berharap yang terbaik lah, IHSG lah. Capek juga sih koreksi mulu dari Februari ya kan, belum ada pembalikan arah nih. PSAB tuh minyak-minyakan emang tadi pada main. Akra ya, udah saya infoin kan dari kemarin. Akra minyak-minyakan ya pasti naik. Saham-saham ya, saham-saham walaupun ya sempat paginya ini Harum juga dibanting nih. Tungguin apa nih Kak Bil dan Kak Bal nih. Oke, padahal minggu lalu udah senyum bang, Dewa 630, average di 6660 bakalan kejeput. Merah. Iya nih. Pusing lihat IHSG. Ini besok juga masih galau sebenarnya. Masih galau gitu loh. Puasa juga. Aduh. Pusing juga nih puasa nih ya kan. Ya sebenarnya puasa ini kalau kita lihat dari chartnya sih udah. Nah, besok nih ya kita berharap jangan sampai di bawah 3.30 nih. Aduh, puasa nih. Ya kan saya berharap jangan sampai 3.30. Kalau sampai 3.30 ya puasa apa itu ARB? Puasa sama ARB. Pokoknya jangan sampai di bawah 3.30. Kalau sampai di bawah 3.30 berarti MA5-nya ini mau ke bawah dia. Kurang bagus. Itu. Iya, wawasannya RP. Kalau saat begini MA5 dan kawan-kawan masih bisa diandalkan nggak bang? Masih, tetap masih. Cuman ya, eh ya tadi kalau MA5-nya itu udah jebol. Nih kayak kita ambil contoh Wasa aja ya. Makanya tadi kan saya bilang kenapa kita harus dia jangan sampai tembus 3.30. Tuh. Karena kalau tembus 3.30 nih ke sini nih, ini pasti MA5-nya udah mau menyentuh MA20 nih. Nah, takutnya dia mau patah gitu. Tapi kalau dia cuma nyampe di sini nih di 346, habis 346 besoknya balik arah,
Nah, yang tadinya mau nyentuh nggak jadi, gagal. Jadi dia masih mau lanjut lagi. Bumi juga minggu lalu udah ke 300. Iya, nggak ada yang tahu. Sekarang galau banget buminya juga kan, di 248 nih. Tapi dia termasuk bertahan loh. Bayangin, saham-saham yang lain pada ARB, dia termasuk yang bertahan loh. Di ini kan 3,87 kan. Bumi ini besok jangan sampai di bawah ini aja nih. Ntar kita lihat nih, kita sambil ngopi ya di malam hari nih ya. Jangan sampai di bawah 244 aja. Kalau di bawah 244 ya takutnya dia bisa jadi mau turun dulu lagi nih, balik lagi ke perkuat supportnya di sini 216 baru balik arah lagi gitu. Bang, coba Excel. Mari kita pantau Excel ya. Jangan lupa follow TikTok saya. Terus kalau mau nanya-nanya tentang grup saya ya boleh tinggal ke Wawa atau enggak DM aja gitu. Excel itu pasang support aja di 2820 Excel nih ya. Ini support kuatnya di 2820. Kalau menurut saya besok dia harus hijau gitu loh. Kalau besok nggak hijau, takutnya MA5 nya mau turun ke bawah gitu loh. Tapi hijaunya dalam arti kata gini ya, kan kayak tadi tuh ada tuh dia gap down dulu tapi candlenya hijau. Nah itu sebenarnya kurang bagus. Maksudnya harganya tetap segini nih, kalaupun atau enggak dia turun ke bawah tapi bukan gap down, jadi maksudnya tengah-tengah mulainya harganya segini nanti turun ke bawah baru naik hijau. Nah itu agak lebih bagus tuh. Tuh Excel sih ya, saya berharap sih support tadi 2820 besok pokoknya harus kembali lagi nih ke area 3000 supaya memperkuat aja. Kalau enggak takutnya dia jebol bisa ke di bawah 2820 gitu. Kok ada yang gagal naik MA20 gitu. Wah, maksudnya gimana tuh? Gua kagak paham. Kondisi RMKO wah, pelan-pelan. Kondisi RMKO gimana, Bang? Ini banyak yang nanya nih. Agak di spam aja ya kalau nggak kebaca ya. Kondisi RMKO gimana, Bang? Kondisi RMKO ini jaga-jaga lah jangan sampai di bawah 508. Solusinya cuma itu doang. Kalau dibawa ke 510, di bawah 510 berarti bisa turun nih. BNBR besok neraka. Nih ya, habis ini gue bahas BNBR, habis itu Apex. Ya RMKO tuh pokoknya ada kecenderungan sih dia harusnya turun dulu nih. Kalau dari MA5-nya itu dia mau tembus ke MA50, berarti ada bisa dibawa ke 510 gitu loh. Ini support paling kuatnya di 510, jangan sampai jebol aja ke 510. Kalau sampai jebol bahaya tandanya. Berarti dia main di area 400 gitu. Kita coba lihat BMBR ya. Salah mencet. BNBR. Hari ini market kacau banget. Males liatnya. Padahal tadi gue sempat lihat dia sempat hijau ya, nggak taunya sorenya dibanting ya ARB. Serem juga nih. Nah kalau kayak gini biasanya ini sudah menunjukkan dia mau tutup gap di sini. Nih, di 162. Coba kalkulator ya. 182 RB-nya 162 bukan? 100 apa tuh? Kak Defense Simanjutak barang apa? Oh Dewa. Bentar. Ini nih. BNBR dulu nih.
Oh enggak, 182 ke 162 itu paling berkisaran kurang 10%. Ada kemungkinan. Oh RMKO tadi bang. Iya, pokoknya jangan tembus sampai di bawah 510, itu bahaya RMKO. Nah kalau kita lihat ini untuk BNBR itu ada kemungkinan bisa ke ini nih, ke 162 nih atau nggak 161. Pasang di sini aja ketat nih di 172 gitu. Kalau dia udah di bawah 172 itu lepas dulu aja gitu. Karena ada kecenderungan bisa ke 161 atau nggak 162 gitu. Apex ya. Oke, Apex dulu nih, habis itu baru Supa. Apex. Apexnya arah nih. Gua nggak ngeliat hari ini. Yang gue lihat saham yang gue pegang aja merah semua, parah. Apex. Apexnya dia udah tembus resistennya nih di sini nih. 262 nih, 262, 260 nih. Besok ada kemungkinan besok masih bisa jalan nih dia nih. Dia harus berhasil tembusin di 272-nya dulu untuk Apex ya. Dia harus tembusin berhasil 272. Kalau dia sudah berhasil tembus 272, nah baru nih eh, lanjut ke 284 gitu. Minyak gacor ini hari bang, bener gacor, tapi gacornya tadi pagi jam 6 masalahnya. Kalau gua kalau kalau bukan dari pagi mah kita nggak bakal dapet, yang dapat mah dibantingnya doang. Baru naik nih tadi barusan nih dari 71 ke 72 gitu. Cuman ya kalau secara ini mah oil mah udah ketinggalan. Kalau sehari sebelumnya ya baru tuh enak. Untuk Apex begitu ya tadi ya. Ya supportnya di 236 lah, supaya jangan ya, kalau bisa jangan turun sampai 236. Kak Leo, kepik di mana bang? Kepik, mari kita bahas kepik. Wah kalau gini nih, nah ini kalau kepik nih ya, ini agak, oh iya sumpah bang. Oke oke, habis ini sumpah, sorry sorry lupa ya. Oh, kepik ini ada support lagi di 112 nih, ya kan. Nah, ya jagain aja jangan sampai di bawah 112 aja nih. Kalau di bawah 112 sudah nggak menarik nih kepik nih. Ini udah kayak megang pisau jatuh aja. Tunggu tunggu kalau mau average down atau nggak mau beli, tunggu dia hijau dulu sekali atau dua kali lah buat pembuktian. Soalnya ini masih confirm dia masih mau jatuh nih. Kalau dari MA5 nya masih mau jatuh, dia belum 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 jenuh lah ibaratnya itu untuk kepik ya. Harum apakah bisa ke 2002? Enggak bisa, cuman ya jangka panjang aja. Itu saham yang belum main intinya kalau Harum ya. Gue cuma kasih tahu itu saham belum main. Itu pun baru mainnya ya baru bentar lah. Harusnya bisa sih, cuman ya agak lama aja. Supa juga ini loh. Dia penurunannya nggak terlalu fatal loh hari ini loh. Hmm, dia nggak berhasil tembusin 900. Wah ini dia agak kuat nih, dia nggak nggak berhasil tembusin 990 nih. Nah, intinya kalau Supani berarti eh, besok tetap pasang support paling jauhnya, paling dekatnya di 990 nih, ya kan. Kalau supaya dia jangan tembus, karena kalau dia tembus dia bisa ke sini nih mainnya nih 920, 925 gitu kan. Nah ini ya secara overall dia masih bertahan nih. Ada kemungkinan sih besok nguji resisten di sini dulu nih, di ini harga tertingginya berapa, di 1060 nih. Kalau berhasil nah mungkin bisa ke sini nih,
1125 tuh. Itu untuk supaya SMDR. Nah, kalau perkapalan lu mau incar fundamental ya SMDR, karena kan perusahaan ini udah termasuk perusahaan lama ya. Nah, kalau mau incar perkapalan, LNG, gas, nah SMDR ini oke. Secara kalau kita lihat dari candlenya dia juga positif kok, harusnya besok masih bisa lanjut nih. Harusnya besok bisa lanjut. Nah, besok yang pasti harus nih tembusin dulu nih 440 436 nya nih untuk SMDR buat lanjutin kekuatan di 474 nya. Kalau dia berhasil, nah dia nguji lagi nih sampai 474. Tapi secara ininya udah oke sih, secara apa MA5 nya udah oke. Dia nggak jadi batal kan, turun dia malah kenceng. Dari ini harusnya sih besok nih ke 438 bisa nih gitu. Yang punya SMDR boleh nih. Kalau punya di atas ya average aja di harga sekarang. Harusnya sih besok dia masih strong nih, bisa ke 438 nih tuh. INDS gimana kok? Gue tadi ngeliatin permainannya nih, kocokannya serem banget bro, gila, dibanting ke bawah besok ini. Kalau gue lihat dari ininya harusnya besok masih main nih dia, seharusnya ya. Kalau gue lihat sih harusnya dia besok masih main. Cuman ketika main ini harus perhatiin nih tuh, dia kemungkinan harus di resisten 1480 nya harus tembusin lagi. Nah kalau udah tembusin baru dia nutup gap di 1505 gitu loh. Cuman kalau dia nggak berhasil tembusin 1480, ada kemungkinan sideway dulu gitu ya. Secara overall sih harusnya sih volume hari ini kan kencang juga ya, harusnya besok masih bisa lanjutin sih, bisa tutup gap dulu di 1505 gitu. Tapi kalau dia stay di harga 1505 ya menarik juga gitu kan. Bukan lagi kocokannya juga termasuk gila itu, sama kayak apa ya tadi ya, ya sama kayak BNBR itu. Gue juga kaget anjir, BNBR sesi terakhir tadi pas gue lihat, tadi baru saja gue lihat, gue anjir di ini ya, di ARB-in, perasaan tadi enggak. Sesi satu sih ISG aman-aman aja tuh turunnya ya, walaupun nggak aman juga sih, maksudnya turunnya udah lumayan tajam. Tapi ya kaget juga tiba-tiba sesi kedua gila turunannya lebih sadis lagi bro. Aduh pusing deh, males lihat marketnya aja, males. ASLC ini ada kemungkinan dia bisa ke 73 nih. ASLC ini 73 72 ya. Saran gua sih jaga ketat aja supportnya di 73 72. Kalau dia kesini lepas dulu aja gitu loh. Karena ini cenderung, ini kan terkuatnya nih area 73 72 nya. Jadi kalau ini jebol lumayan jauh loh, support terkuatnya ada di sini di 61 gitu. Jadi jagain aja untuk ASLC. Besok ini dia harus hijau. Jadi kalau dia besok hijau, dia ada kemungkinan untuk balik arah. Bang, oh RB besok sikat kali ya BNBR Mako. Boleh. Cuman ya gitu ya. Permainannya Bu Bakri kan selalu kasar ya mainnya. Agak kasar sih mainnya. Jadi hati-hati aja. Gitu. Bang, keluar saham cewek gimana? Maksudnya keluar sahamnya nih, maksudnya apa nih? Lu mau buy and sell atau lu mau gini ya? Kalau lu buy, kalau pokoknya CA tuh susahnya gini. Kalau lu buy
ketika dia ARA itu nggak akan lu bisa masuk barangnya. Lu akan bisa masuk ketika barang itu kejual. Nah, kalau ke sell, lu juga nggak akan bisa ke sell. Kenapa gue bilang kayak gitu? Itu karena susah. Susahnya adalah dia itu kan perubahan harganya itu kan ketika di misalkan kalau dari jam 9 nih, nah dia baru berubah harganya 9.55. Nah 9.55 kalau lu sell-nya harganya ternyata langsung ke ARB, lu nggak bakal ke sell tuh, kecuali misal nih lu beli barang FCA, lu punya barang di harga 50, terus pagi-pagi sempat 45 nih, sempat ARB ya kan, siang-siangnya ternyata ke 51. Nah lu jual di ARB, kemakan tuh 51-nya, nanti barangnya kejual di 51. Intinya kalau sell lu pasti harus jualnya di ARB aja, udah. Iya benar, jual di ARB. Kalau lu jual di ARB pasti dimakan, udah. Ya tergantung ya, tapi kalau barangnya di ARB-in ya lu nggak kemakan. Emang agak susah jualnya di situ. Apex tadi udah dibahas. Apex itu eh, besok masih main gitu loh. Elsa juga kencang banget lagi hari ini. Ya minyak-minyakan sih ya, susah. Jual ARA ya bisa aja, asal barangnya itu ditutup ARA gitu loh. Kalau barangnya nggak ditutup ARA ya susah, lu nggak bisa jual. Intinya kan kalau lu mau jual ARA ya barangnya harus di posisinya ya ARA sih, benar. Tapi gini ya, gue jelasin dulu. Maksudnya kalau lu jual di ARB tapi hasil akhirnya di ARA, lu dapat harganya harga ARA gitu loh. Kalau lu jual di ARB, tiba-tiba nih lu jual ARB nih, ya kan? Jam 9.50 lu jual 9.55 lu jual ARB. Ya kan? Nanti kan perdagangan selanjutnya dia langsung arahin tuh. Nah, lu tetap jual di ARB tuh. Ya kan? Nah, lu akan dimakan barangnya di harga ARA. Tadi aku masuk RB bang, JGLE 62. Ya udah, makanya lihat besok. Kalau besok di arah kan arahnya kan 10%. Ya lu jual aja. Nah, cuman biasanya kalau kalau gua kalau mau cepet itu gua jual di harga masuknya. Misalnya masuknya 62, IAP-nya udah mau mendekati arah, ya udah gua coba belaga gila ya gua jual aja di 62. Der. Itu buat gampangnya supaya barang gua tetap kemakan gitu. Kalau tiba-tiba dia nggak jadi arah nih, misalkan arahnya besok harusnya 70 jadinya 68. Nah, lu tetap akan dimakannya di harga 68. Kalau lu belinya lu jualnya di 62. Tapi kalau lu jualnya di 70, hasil akhirnya jadi 68, harga lu yang di 70 tuh nggak bakal dimakan. Gitu. Elsa ya, sekarang kita bahas Elsa nih. Elsa itu eh, harusnya sih besok masih bisa lanjut naik sih ini. Coba kita lihat monthly-nya dulu deh. Sekarang kita lihat monthly-nya ya, HT-nya. Ya kalau mau main FCA ya kuat-kuat mental aja. Ya gue sih biasanya kalau main FCA masuknya duitnya nggak banyak gitu loh. Supaya kan kalau susah jual ya nggak, aman-aman aja gitu. Kayaknya nih dia nyentuh ATH baru terus nih. Gua agak susah sih ngeliatnya kalau di sini nih. Ya kalau dia nyentuh ATH baru harusnya sih secara overall si Elsa besok mungkin masih bisa naik lagi gitu. Nah cuman besok itu dia harus nguji kekuatan di 1050 nih, supaya kalau dia berhasil tembus 1050 berarti arahnya kan mau ke 1100 atau enggak 1200 gitu untuk Elsa ya. Nah pasang supportnya ya yang paling dekat ya di sini
9.30, 9.30, 9.40 gitu. Umi gimana closingan terjun tadi? Ya kalau kalau perkapalan tadi gue bilang sebenarnya sih perkapalan tuh paling enak SMDR itu fundamentalnya jelas karena kan perusahaannya kan udah lama tuh ya kan ya udah berdiri dari tahun kapan kan. Jadi secara ini harusnya sih dia lebih oke. Tuh, kalau Humi sama GTC itu kan momentum mainnya. Ya sebenarnya sih perkapalan emang ya sebenarnya kan saham kan juga momentum kan. Cuman Humi sama GTC itu kan pasti pergerakannya lebih fluktuatif aja daripada SMDR. Jadi ya resikonya lebih gede tapi dapatnya lebih gede. PSKT PSKT oh PSKT yang penting nih besok nih jangan sampai 240-nya tembus nih. Itu. Dia sih kuat sih 240-nya hari ini tadi kagak ditembusin sih. Nah, besok nguji lagi nih, besok nih. Nah, takutnya biasanya jebol. Gitu. Tapi kalau nggak jebol, besok malah malah lanjut naik. Nah, dia bisa balik arah nih. Gitu. MA5-nya nggak jadi batal. Itu kan kalau kita lihat kan MA5-nya udah mau golden cross tuh sama MA50. Nah, kalau besoknya hijau ada kemungkinan kan dia nggak jadi batal. Nah, dia bisa balik lagi nih ke area 300. Jebol terpas average lagi. Nah, average-nya di sini agak jauh loh kalau lu mau average tuh di 190-an. Agak-agak ngeri sih sebenarnya. Nah, ini benar-benar paling kuatnya. Betul, 193. Ini support paling kuatnya lagi. Kalau dia jebol lagi ya udah bye bye. Agak jauh turunnya. Humi ya habis ini Humi baru ntar kita bahas laju nih Bapak Bill. Bahas Humi dulu nih dari tadi yang Humi ini ada bandar soalnya denger-denger. Oh ya, kalau PSKT itu kan berhubungan dengan si Hapsoro ya. Hapsoro memang kalau main sih agak gila ya. Jujur aja gitu. Ya sampai saat ini sih saham yang eh, sampai saat ini Happy Hapsoro sih namanya wangi ya. Dia nggak pernah bikin belum belum ada bikin saham menjadi jelek sih belum ada. Itu untuk saat ini. Tapi kan kita nggak tahu masa sih dia ngegoreng gitu tingginya nggak adalah momentum di mana ntar satu sahamnya dia dibanting habis-habisan dia jualan gitu kan adalah cuman ya kalau dilihat namanya sih harum seperti namanya Pak Pepe. Humi ada gap. Humi ini ada gap. Iya di atas ada gap di sini jauh bro 320. Ini dia nguji dulu loh. Bumi ini besok kalau dia besok nyentuh 196 lagi ya kan eh gue takutnya dia nggak kuat bisa jadi kesini dan ya Bumi ini kan ya jujur sih gue dapat infonya sih cuman sampai dia main waktu itu cuman sampai di harga 300 doang. Nah, gitu loh. Tapi ya gue juga ya nggak tahu ya bener cuma sampai 300 doang atau apa. Cuma kan kalau dilihat dari sekarang kan udah harganya udah ya mentok di 390 kan sekarang turun terus kan belum ada kenaikan lagi kan gitu loh. Gue dapat infonya memang cuma ke 300 doang kemarin gitu. Nah ini agak-agak ngeri sebenarnya
Kalau dia tembus 193 nih, 193 nih, tuh ada kemungkinan dia main di harga 180 gitu loh. Pokoknya kalau saham udah main di harga 200 dia nggak kuat, nah itu mainnya bisa di harga 180 atau nggak 190 gitu. Kok asing akum terus berapa hari ini, tapi teknikal jebol ya bang? Iya sama kayak PSKT anjir. Sama ini bener. Cuman ya dia ngadu, ya cuman ya biasa saham itu kalau sudah di harga 200 dia tuh harus kuat main di harga 200, tapi kalau balik lagi jebol di bawah 190, nah itu agak bahaya, berarti kan dia mau main lagi di area 150 gitu. Asia, Astra, Astra. Iya nih jebol bro. Kok asing akum terus berapa ini, tapi teknikal jebol ya bang? Bener, jebol. Sudah biasa kayak gitu. Kan ya kalau gue jadi asing ya gue jebolin dulu lah, bener kan? Dia mending beli di bawah. Ya secara ini sih jebol dia bener. Bisa ke sini lu malah tuh. Tuh bisa ke 5.890. Nih paling dekatnya ke sini dulu dia. Nih 6, nih ini berapa nih? Bentar gue cek dulu nih. 6175. Jangan ya nanti kalau udah 6175 dicek lagi nih sama dia nih ya kan. Kalau udah dia 6175 tembus lagi, apa ini bisa ke sini, bisa ke 5.900 tuh. Ya ini sih arahnya sih kalau kalau dia berhasil tembus ke sini 6175 terus dia tembus lagi sih, ini ada kemungkinan mau turun lagi Astra gitu. Mending di, kalau menurut gua ya mending pas dia udah di bawah 6.000 mending lu cut loss dulu, berarti dia ada kemungkinan besar untuk turun ke bawah sini sangat gede. Berarti kan udah posisi jenuh nih, mau distribusi ke bawah itu kalau dia tembus di bawah 6.000 ya. Menurut gua mending kalau udah punya barang mending cut loss dulu, kalau belum punya barang mending belinya nanti tunggu di bawah aja gitu. Bro, analisa padi boleh, kita analisa padi nih, saudaranya PSKT kan, sama-sama Pak Happy. Padi eh nanti PSAB ini kita bahas ya. Padi ini kayaknya bentar, coba gue cek dulu nih. Ini 118, ini 116. Oh iya dia ada gap, gue takutnya dia ke 116 dulu nih padi nih besok nih. Coba 125 ARB nya berapa tuh? 125 ARB nya kalau 15%, oh enggak masih jauh. 125 kurangin 10%, oh 8% lah. Iya dia ada gap tuh di 116 padi nih, jaga-jaga aja nih, takutnya bisa ke sini. Kayak kalau ke sini ya kalau bisa dia jangan tembus, berarti supportnya di 116. Untuk kalau menurut gua padi jangan sampai tembus di bawah 116. Kalau di bawah tembus 116 MA5 nya udah nggak bagus nih, ada kemungkinan dia mau turun dulu gitu ya kan. Ini soalnya dia ada gap nih di 115 nih, agak-agak ngeri juga soalnya tuh. Ya, saran gua sih jaga ketat aja, jangan sampai di bawah 116 gitu.
untuk padi ya. PSAB gimana bang? Secara fundamental teknikal lumayan kuat. Kalau fundamental PSAB itu kemarin yang gue mau tahu sih, dia katanya kan mau diakuisisi tuh, ya kan? Yang gue tahu ini mau di jadi pemiliknya itu lagi mau jual sahamnya, yang gue tahu itu si PSAB. Memang kalau dalam saham fundamental emasnya lebih bagusan si Archie daripada PSAB kalau menurut gua, karena si Archie itu ada satu lahan emas yang belum dibongkar, belum dipublikasikan, jadi secara itunya masih oke. Dan Archie itu kan yang punya kan salah satu konglomerat gitu. Nah tapi kalau kita ngebahas secara teknikalnya, ini masih on the track, ya kan? Nih besok dia harus tembusin dulu nih di 590 nya itu. Kalau dia berhasil tembusin 590 nya, ya kan, ini soalnya nggak tembus nih, tahan nih. Nah kalau berhasil tembus kan enak nih. Nah mungkin dia nguji kekuatan di harga 620 itu untuk PSAB. Soalnya kalau dia nggak berhasil ke situ, takutnya EMA 5 nya bisa mau turun dulu gitu. BNBR bel nyangkut bang. BNBR bener, orang-orang kan pindah ke emas. Nah makanya kalau emas, menurut gua saham emas itu yang masih, menurut gua itu yang akan kemungkinan bisa lanjut kencang itu ini emas. Saham emasnya sendiri yang namanya emas tuh. Memang sih ini udah 2 kali lipat ya, dari harga 3.000. Oh udah 3 kali lipat tuh. Tapi kan ini kan hitungannya masih baru mulai, hitungannya emas nih, sama. Nah sama si Archie tuh, Archie. Archie ini ada satu berita yang belum dibuka, yaitu tadi gue bilang dia mau buka, beritanya tuh ya, dia ada satu apa, tambangnya yang mau dibuka, itu belum dibuka di berita. Nah itu kan pasti buat untuk ngegoreng tuh ntar. Nah itu salah satu info news yang kuat untuk Archie ya menurut gue. Tapi bebas, kembali lagi. Pokoknya kalau dari PSAB yang gue tahu itu, kemarin gue sempat ngobrol-ngobrol. Bukan, gue juga nggak kenal sama Jimmy-nya enggak. Cuma ada orang yang kenal sama dia, katanya dia bilang mau diakuisisi, nggak tahu antara mau diakuisisi atau mau dilepas saham itunya. Itu bahkan kalau yang gue ketemuin itu, dia bilang PSHP kalau mau ngambil tunggu di 300. Nah itu dia bilang begitu. Cuman kan ya namanya itu kan kita nggak tahu lah ya, cuman kita baca dari candlenya aja, dari chartnya aja gitu loh. Kalau chartnya memang nggak sesuai ya kita cut loss, tapi kalau masih bisa tembus ya udah kita hold dulu aja gitu. BNBR tadi udah dibahas. BNBR itu ada kemungkinan bisa turun dulu ke 162. Di sini ada gap 152 ya. Itu ada gap nih. 161 ada gap. Kalau bell, nah bell juga sama nih, ARP lagi hari ini. Besok sih ngetes lagi nih, low-nya di 170 nih, supportnya nih. Besok coba aja dulu. Oh laju belum? Siap Bill, ntar habis ini laju. Lupa gua, agak di spam aja Bill.
Nah ini bell ini di 170 dijaga aja. Kalau dia tembus di bawah sini lepas dulu aja nih. Berarti kan ada kemungkinan dia udah benar-benar mau patah nih kayaknya. Nah kalau patah ini ya bisa kesini nih mainnya nih. Dia ada gap juga kan di 143 gitu. Laju. Oke, kita bahas laju. Waduh, lajunya juga turun dalam lagi. Kalau lihat dari chartnya sih kurang kurang menarik ya kalau kayak gini ya. Ini sih gue bilang dia EMA. Nah, kecuali besok nih ya. Besok ini kan EMA 5-nya udah mau nyentuh EMA 20 nih. Anggaplah besok turun nih ke 79. Tapi kalau udah 79 besok habis dari 79 dia langsung bisa naik kencang kembali ke harga 90. Nah, mungkin EMA 5-nya nggak jadi batal, dia nggak jadi batal ke bawah gitu loh, nggak jadi dead cross gitu. Nah ini soalnya agak-agak ngeri nih, takutnya bisa ke jadi dead cross doang gitu. Tuh, emas turun lagi nih, aduh, jadi udah kuat. Ih, agak ngeri. Seru banget main gorengan. WMUU ya. WMUU ini pasti digorengnya ini. Oh, ya cegas dulu deh. Cegas, habis cegas kita ngomong WMUU. WMUU pasti digorengnya gara-gara ayam-ayaman itu. Nah, cegas itu nih kita lihat aja ini. Dia biasa kan ada volume kenceng gini, harusnya besok masih bisa naik. Nah, ambil momentum aja. Tuh ambil momentum. Coba kita lihat. Oh, naiknya pun juga nggak kurang-kurang menarik nih. Paling ya kalaupun besok pun naik, paling cuma naik sedikit. Bisa jadi mungkin naik di 193, habis itu dibanting ke bawah. Soalnya dia setiap kali begitu tuh. Dia bikin volume kenceng, besoknya naik dikit doang, habis itu dibanting. Itu. Kalau dari analisa sendiri cegas bisa 5-10%. Maksudnya buat besok. Ya mungkin kali ya. Cuman kan kalau kita lihat dari historinya sih, misal nih kalau lu masuk di harga ini, di harga berapa nih lu masuk? Misalkan tadi close-nya kan di 232. Iya, dia paling mentok bisa jadi 236 doang. Ya itu paling cuma 1%, 2% doang gitu. BNBR gua fresh di 230 kok. TP di berapa kok? Itu BNBR itu besok ada gap itu bisa ke 162. Awan AMMN itu bener. Gue sih nggak tahu ya. Setahu gue AMMN tuh sektornya tuh bukan di emasnya yang paling tinggi. Dia di tembaga. Setahu gue AMMN. Setahu gue ya. Apa nih dari sisi news apa nih bagus nih? ESA gimana kok kita bahas ESA? Oke. Oh habis ESA MBMA. ESA-nya kenceng juga nih. ESA harusnya menarik nih. Ya kan? Nih, ESA nih besok nih harus tembus dulu nih di 755-nya nih. Kalau 755-nya menarik, nah dia nguji kekuatan di 765-nya. Jadi 755 kena nih. Nah, baru dia tembusin di 765-nya nih. Biasanya kalau saham-saham volume yang kencang begini, besok tuh pasti ada kelanjutan gitu loh. Makanya kemungkinan ya ini bisa ke 755. Kalau dia bisa berhasil tembus 755 ya 765 gitu loh. Buset, banyak banget nih yang bertanya nih. Pelan-pelan. WMU bang ya, WMU ya benar.
WMUU ya, WMUU ini lagi digoreng gara-gara perayaman nih, hilirisasi ayam kan buat MBG kan. WMUU, nah WMUU kita jaga, lu jaga ketat supportnya aja bang di sini nih, di 74. Besok sih jangan sampai tembus di 74 sih. Kalau dia tembus 74 ya ada kemungkinan ini nutup gap di sini nih, 71 nih kalau nggak salah. Coba gapnya berapa tuh, iya di 71, ini 72 ya, bisa ke 71 gitu loh. Untuk WMUU jaga ketatnya kalau menurut gue 74. Kalau dia di bawah 74 sampai sesi terakhirnya di bawah 74, lepas dulu aja gitu. Kok MM ada sektor emas tapi melempen nih kok, padahal yang lain pada pesta. Support di berapa ya kok? MMN itu setahu gua yang kencangnya tuh bukan di emasnya tapi di tembaga gitu. Nah kalau lu mau incer AMMN nggak apa-apa, lu hold gitu loh, nggak apa-apa, karena kan AI butuh tembaga juga. Ini salah satu sektor yang dibutuhkan buat AI juga. Jadi kan yang dibutuhkan AI itu ada emas, perak, sama tembaga gitu loh. Ya kalau lagi perang emasnya pasti naik sama minyak gitu. Tapi kalau dalam kebutuhan supply untuk buat AI, tiga-tiganya dibutuhkan gitu loh. Emas butuh, perak butuh, tembaga butuh. Tembaga itu kan buat di kabelnya atau di jaringannya gitu, gue lupa. Itu pakai. Makanya kenapa harga server buat simpen data center kayak simpen apa itu semua naik semua harganya karena tembaganya lagi susah. Nah salah satu yang gue baca sih AMMN salah satunya yang supply gitu. Makanya emasnya naik, dianya nggak terlalu. Betul ya, karena dia fokusnya lebih ke tembaga setahu gue. Nah kalau MMN nih support dekatnya ada di 71, di 71 sini nih, ini support dekatnya ya kan, 7125. Support jauhnya ya paling jauh ya 6075 gitu loh. Cuman kan kalau tembus ke sini, tembus ke 7125 ya dia ke sini dulu nih pasti nih, ke low-nya 6650. Baru kalau dari 6550 baru ke 6075 support paling jauhnya gitu bro. Tuh ya kita lihat besok aja, semoga sih dia kan masih sideways nih, masih galau. Kalau besok dia langsung naik sih ya harusnya nggak jadi ke 7125 gitu. MBMA sektor nikel bang, oh ya MBMA nih kita bahas. Betul, MBMA sektor nikel. Kalau Inco gimana bang, hold atau lepas? Nih habis MBMA kita bahas Inco. MBMA itu supportnya ya ya ini paling dekat sih di 780, 775 nih. Tuh pasang kuat aja di 775 nih dia. Untuk apa, MBMA ya, dia juga galau nih ya kan, tapi kecenderungannya mau turunnya lebih tinggi sih ya, makanya jangan sampai dia di bawah 775. Kalau sampai di bawah 775 MBMA nya kurang menarik nih, itu mending lepas dulu aja. Tuh, bisa jadi kan dia kesini nih ke 745 gitu. Tapi kalau besoknya nggak jadi turun 775, nah dia harus tembusin nih resistennya lagi nih di sini nih di 825, di 855 gitu loh. Tembusin nih tuh 855. Dunia dia nggak tembus nih 855. Kalau dia tembus barulah oke. Gitu. Inco, wah anjir, Inco ini juga naiknya lumayan kenceng nih dari 2000 coy.
sampai ke harga sekarang nih 7.900, nggak ada yang ngeh lagi. Oh ya, Tins jangan lupa ya, Tins ya, dia juga kan mau masuk MSCI kan, jadi ya itu boleh lah, boleh loh kalau dibuat di hold. Dulu harganya kan sempat 30.000 juga, gue juga baru nggak kan, Tins dulu sempat ke harga 30.000. Jadi ya boleh lah itu untuk di apa, dimasukin sahamnya gitu. Kalau kalau Inco, ya Inco nih yang pentingnya, Inco dia tuh masih uptrend nih ya kan. Tuh. Oh, ini udah ngasih tahu nih kalau bisa jangan sampai di bawah 7.000 nih Inco nih. Tuh. Tuh, low-nya di 7.000 Inco. Kalau udah sampai di bawah 7.000, dia ngetes dulu lagi nih di 6775. Kalau 6775-nya jebol, barulah bener-bener mending lepas dulu. Berarti dia mau ke area sini nih mainnya. Tak. Ke 6.000 bisa ke area 5.875 sampai 6.100. Itu kalau dia tembus di bawah 6775 ya. Itu. Kalau lu udah punya barang di bawah, ya lepasnya di mendingan di 6775. Gitu. Ya tapi sama juga sih, kalau baru beli juga cut loss paling jauhnya 67. Kalau di bawah 6775 nih harusnya ada kemungkinan dia ke sini nih. Itu. Ada kemungkinan dia mau turun ke situ. Jadi eh, ya jaga-jaga aja untuk Inco gitu ya kan. Jangan lupa ya follow follow TikTok saya, terus jangan lupa juga kalau jangan lupa, maksudnya kalau mau tanya-tanya bisa ke Wawa atau enggak DM langsung, nanti akan saya bales. Kalau mau tanya-tanya tentang grup juga boleh, kita siap. Kaki gimana kok? Kaki si Jantra nih, si Jantra kaki. Hari ini ekstrim juga nih dia permainannya. Biasanya memang begitu sih kalau saham-saham yang lagi hype ya kan, kagak main. Nah, saham-saham yang kurang hype kayak begini nih dijadikan permainannya nih, beralih nih kan. Jadi yang hijau hari ini cuma dikit. Kaki kaki ya secara ini dia masih kuat sih, masih confirm dia masih bisa ini sih. Nah, besok supportnya di 106 aja nih, jangan sampai di bawah 106 gitu. Nah, dia besok harus tembusin resisten yang ininya nih di sini nih 133 nih, biar makin bener-bener fix untuk yakin dia mau lanjutin lagi ke area 150 ya. Besok dia harus tembusin 133 dulu tuh. Nanti kan dari 133 sudah tembus baru ke 139. Nah, dari 139 baru udah tuh dia ngincar main di 150. Nanti bertahap, 150-nya udah kuat, dia ngincar di 200. Nah, biasanya saham itu kurang bertahan itu kalau dari 100 ini. Maksudnya dari saham yang harganya 100 tuh kadang kurang bertahan kalau di harga 200. Itu. Dia biasa apa? Cukup susah bertahan. Mungkin nyampe 200 tapi pas 210-nya udah nggak kuat, langsung jebol lagi di bawah 200. Nah, kalau udah kayak gitu dia pasti belum mau main di 200 tuh. Ya mungkin kuatin posisi di 180, 170 gitu.
Ya pokoknya nih besok nih ya, coba kita lihat nih, kita lihat di TradingView nih. Dow Jones gimana nih kabarnya nih Dow Jones? Dow Jones DJI tuh oilnya turun. Enggak, ini emang si Donald Trump nih hebat nih menurut gue nih, gila. Iya. Dia tuh memanfaatkan kesempatan. Bener tuh yang diomongin kemarin, diomongin sama gue ada lihat cuplikan podcastnya si Gema tuh. Si Donald Trump itu dia tuh selalu ngambil keputusannya di weekend. Gua tuh curiga tuh dia tuh, tapi kayaknya bener sih ya. Jadi dia sebelum memberitakan sesuatu dia udah masuk dulu kayaknya, dan dia laksanakannya di weekend. Jadi nanti setelah weekend nih di hari Seninnya, boom, loncat udah. Loncat, dia bisa taking profit. Nah, contohnya kayak hari ini minyak taking profit. Ini emas malam-malam nih udah pada taking profit semua. Penurunannya dalam banget nih. Gila, kocokannya juga sadis banget. Ya feeling gue sih si Donald Trump memakai kesempatan itu gitu loh. Salut sih gue, dia jago banget dalam bermain begitunya sih, hebat ya, gue akuin. Ya kalau masalah peperangan ya gue juga nggak mau lah, nggak enak juga perang soalnya bro, apalagi kalau beneran terjadi perang dunia ketiga ya kan, orang pada panik ya kan, udah panik, nggak percaya ya. Kalau kita orang Indonesia ya orang pasti kan percayanya langsung tarik dolarnya kan, jual dolar langsung ngamanin pakai duit mata uang sendiri gitu loh. Ya kenapa kita ngamanin duit mata uang sendiri ya karena kan kita posisinya di Indonesia tuh, alat tukarnya kan itu. Nah cuman yang jadi permasalahannya adalah kalau sampai perang dunia ketiga Amerika kalah, ya mata uang kita di reset lagi. Nah yang jadi negara sumber daya yang super powernya lagi tuh yang baru tuh yang jadi mata uang terbaru tuh ya ada bagusnya ya, jadinya ke reset, semuanya ke reset, jadinya kita bisa menjadi orang kaya yang baru gitu. Ya intinya lagi krisis kayak begini lagi ini ya ada momentumnya lah gitu. Ketika kita masuk di waktu yang sangat tepat, nanti kan bisa membuahkan hasil gitu. Inet please kak, aduh pusing juga sama saham ini jujur, tuh udah mau patah dia, ngeri Ini ada super nih di 308 Inet. Ya itu support paling jauhnya lah Inet gitu. Ya kalau kita secara funda itunya sih beritanya masih bagus ya. Kan data center masih apa? Lagi booming-boomingnya sekarang data center kan. Apalagi Microsoft kan juga udah buat data center di Indonesia kan. Gitu. Mungkin yang nanti akan ke depannya menurut gue yang akan bagus tuh kayak Kija tuh kayaknya. Kawasan-kawasan kayak gitu tuh. Pasti kan nanti kan anggaplah kayak Microsoft tuh bikin data center kan. Nah, lebih enak dia bikin data center terus diakuisisi sahamnya si yang berkawasan-kawasan gitu. Kayak kejadian di mana SSIA ya. Itu kan diambil sama si Pak Pepe sama Jarum kan ya. Gue lupa ya. Ya itu kan kalau nggak salah juga kawasan kan. Seingat gua SSIA itu
gitu. Ya boleh tuh ntar kawasan kayak gitu tuh. Surya Semesta, coba gue cek dulu dia bergerak bidang apa, gue agak lupa ya. Surya, wah sudah, ternyata live nya sudah 1 jam nih ya kan. Kayaknya sebentar lagi mau selesai nih live nya. Saya buka pertanyaan terakhir nih, ya rekomendasi terakhir lah, sama apa yang mau direkomendasiin gitu kan, sebelum saya tutup. Sebelum saya tutup live-nya hari ini, ya kita berharap aja ISG itu besok ADMR belum, ADMR boleh deh. Ya kita berharap ISG besok sih membaik. Kalau kata suhu pace ya kan, harusnya besok sesi kedua harusnya sudah mulai agak membaik, kita bisa ngatur posisi lah katanya. Mungkin di lusanya baru akan membaik gitu. ADMR juga masih kuat dia. Nah, dia ada support di 2020, jangan sampai tembus di bawah 2020 nih. Right? Ya dia agak low risk. Nah, dia harus nguji resisten di sini nih, di harga sini nih untuk ADMR nih. Di 2160 nih. Kalau dia bisa berhasil 2160 baru dia bisa lanjut ke 2320. Gue pakai MA-nya MA5, MA20, MA50, MA100, MA200. Kenapa gue pakai ini ya karena teknik ini biasa bisa ketemu saham-saham bisa jadi multi bagger gitu. Gue pakai teknik ini gitu. Oh iya, ini benar nih, SSIA ini kawasan nih ya, kawasan industri. Nah maksud gue cari kawasan-kawasan kayak gini ya buat the next, siapa tahu kan kayak Microsoft atau nggak Apple nanti mau buka data center, dia mau caplok saham di Indo yang mau di backdoor. Nah siapa tahu ya kan. Gue sih nggak tahu ya kalau Kija itu katanya mau ada kayak mau jadi kayak SSIA, itu gue juga nggak tahu sih gitu. Oke, kita tutup aja live nya hari ini. Terima kasih yang sudah live. Terima kasih yang sudah menonton live hari ini. Jangan lupa follow TikTok saya. Terus kalau mau tanya-tanya tentang sekuritas atau enggak apa, bisa ke bawah saya atau enggak DM pribadi juga boleh. DM ke TikTok saya juga boleh. Gitu. Mau tanya private juga ke bawah saya juga boleh. Nggak dipungut biaya. Tenang aja, aman. Gitu. Paling dipungut biayanya di sini aja, kasih gift aja. Gitu. Oke. Saya tutup aja live hari ini. Terima kasih semuanya.